Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Gafar dengan NIM 20111030146. Mata kuliah Oceanografi kelas 01. Soal nomor 1. Mengapa kajian biologi reproduksi perlu diperhatikan dalam mengelola sumber daya perikanan? Karena reproduksi merupakan salah satu rantai dalam siklus kehidupan yang akan menjamin keberlangsungan hidup spesies. Maka dari itu, dalam mengelola sumber daya perikanan, kita harus mengetahui kapan ikan-ikan tersebut akan bereproduksi atau menghasilkan individu baru untuk menjaga agar spesies tersebut tidak punah. Soal nomor 2. Bagaimana cara menentukan musim pemijahan ikan? Cara menentukan musim pemijahan ikan dapat dilihat dari faktor internal yang mempengaruhi pemijahan, yaitu dapat dilihat dari kematangan gonad, genetik, dan kesehatan ikan. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pemijahan ialah lingkungan, kualitas air, dan musim. Untuk ikan-ikan yang berada di dalam sungai, musim pemijahan sering terjadi pada musim hujan. Pada saat itu terjadi banjir yang menurunkan suhu air dan penambahan volume air, dan juga kandungan oksigen terlarut dalam pH air karena faktor perubahan lingkungan ini merangsang ikan untuk memijah. Selanjutnya soal nomor 3, yang dimana bagaimana cara menentukan pola migrasi ikan? Adakah pengetahuan terkait pola migrasi ikan bermanfaat dalam upaya penangkapan ikan? Migrasi ikan adalah pergerakan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain, mempunyai arti penyesuaian terhadap kondisi alam yang menguntungkan untuk eksistensi hidup dalam keturunannya. Pengetahuan tentang pola migrasi ikan sangat bermanfaat untuk penangkapan ikan, dikarenakan dengan adanya pengetahuan migrasi ikan, kita dapat mengetahui kapan ikan tersebut matang gonad dan memijah, serta mengetahui kapan ikan tersebut yang layak ditangkap. Selanjutnya, adapun beberapa pola migrasi, yaitu yang pertama ada Oceanodromus, migrasi ikan yang hanya terjadi di laut saja. Contohnya pada ikan tuna. 2. Patamodromus, yaitu migrasi ikan yang hanya terjadi di air tawar, misalnya sungai dan danau. Selanjutnya, nomor 3, Diadromus merupakan jenis migrasi ikan pada 2 jenis perairan, yakni perairan air tawar, yaitu sungai, danau, dan laut. 4. Anodromi. Migrasi anodromi adalah migrasi yang terjadi dari air tawar menuju air laut dan kemudian kembali lagi ke air tawar. Poin kelima, katadromi. Pada migrasi katadromi juvenil, ikan bermigrasi dari laut menuju air tawar atau sungai atau danau untuk bertumbuh dan mencari makan. Setelah matang gonad, ikan kembali ke laut untuk memijah. Misalnya pada ikan belut morea. Poin ke-6, apidromi. Ikan apidromi bertelur di perairan air tawar. Larva segera bermigrasi menuju air laut, namun kembali lagi ke air tawar. Soal nomor 4. Apakah perubahan faktor fisika dan kimia laut
dapat mempengaruhi pola migrasi ikan? Jawabannya iya, karena perubahan kedua faktor tersebut akan mempengaruhi kondisi biologi ikan. Misalnya, pada faktor kimia perubahan salinitas yang tinggi membuat kondisi lingkungan menjadi hipertonik. Maka ikan harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan tersebut. Dan pada faktor fisika, salah satunya arus di perairan sangat diperlukan oleh ikan yakni yang bertujuan untuk menghemat tenaga ketika melakukan perjalanan atau berenang untuk melakukan migrasi. Maka dari itu, kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi pola migrasi ikan. Soal nomor 5. Bagaimana strategi adaptasi ikan terhadap perubahan kondisi lingkungan laut yang mungkin terjadi? Contohnya pemanasan global atau perubahan iklim. Jadi, cara ikan beradaptasi yaitu dengan menyeimbangkan tubuhnya dengan kadar garam yang tinggi di dalam air laut tersebut. Fungsinya agar tetap dapat bertahan hidup. Ikan pada laut ini mengeluarkan sedikit urin untuk menyeimbangkan keadaannya di dalam air laut. Ikan pada laut ini juga harus menyeimbangkan sisiknya agar tidak hilang karena hilang air yang memiliki kadar garam tinggi akan masuk ke dalam tubuhnya dan akan menggerogoti tubuh bagian dalamnya. Hal ini dapat membuat ikan mati dan tidak bisa bertahan hidup dalam kurun waktu yang panjang. Ikan laut sangat berbeda dengan ikan air tawar yang memiliki kadar garam rendah. Namun, mereka sama-sama beradaptasi dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Adaptasi pemanasan global, ikan cenderung memaksa diri untuk berpindah ke lokasi yang lebih dalam dan dingin. Sekian dari saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan soal ujian oceanografi perikanan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.